Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat Ya, kita siang, sudah siang Bapak Ibu. Ya, kita di siang hari ini sebagaimana informasi yang sudah dikirimkan ya Bapak Ibu di WhatsApp grup ya. eh, bahwa di saat ini ya kita akan mengadakan technical meeting babak final Gusi Bersih 4.0. Selamat kepada Bapak Ibu semua yang alhamdulillah ya sudah mengikuti segala stage-nya dari stage pertama ya babak penyisihan, kemarin juga semifinal dan alhamdulillah menjadi 6 tim terbaik di masing-masing kategori yang diikuti sehingga bisa melanjutkan ke babak final ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih insya Allah untuk kegiatan ini akan diadakan selama 1,5 jam ya Bapak Ibu ya. Mohon disimak informasi yang diberikan supaya Bapak Ibu bersiap ya. Sudah siap menghadapi nanti babak final, apalagi untuk mungkin Bapak Ibu guru yang alhamdulillah berkesempatan untuk mengikuti babak finalnya yang pertama ya di Lomba Gusi Bersih. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, ya saya akan perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan Bapak Ibu semua. Bahwa saya adalah Ibu Kania, saya akan menjadi Master of Ceremony di kegiatan TM final ini ya Bapak Ibu ya, dari rangkaian awal hingga nanti akhir insya Allah akan ditemani oleh saya. Salam kenal Bapak Ibu semua. Untuk agenda di siang hari ini nanti tentunya akan ada penjelasan ya Bapak Ibu ya mengenai final Gusi Bersih 4.0. Kemudian juga akan ada penjelasan teknis lombanya seperti apa karena memang sedikit berbeda dengan yang sudah Bapak Ibu ikuti sebelumnya. Lalu akan ada pengundian di tim final. Lalu ada simulasi lomba, tanya jawab, dan juga informasi tambahan dari kami ya Bapak Ibu ya yang mudah-mudahan bisa terus disimak ya Bapak Ibu ya. Oke, nah informasi terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita mulai, mohon untuk kirimkan foto guru dan siswa ya, lengkap dengan keterangan nama sekolah atau madrasah ke coach masing-masing daerah ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai salah satu langkah verifikasi kami ya, sehingga nanti memang pada saat babak final gitu ya, peserta itu sudah benar sesuai gitu ya, dengan foto yang Bapak Ibu kirimkan. Jadi mohon mulai saat ini ya, karena informasinya mungkin baru diberikan, Bapak Ibu bisa siapkan foto dari guru pembimbing dan siswa yang menjadi peserta di babak final ini, lengkap dengan informasi mengenai keterangan nama sekolah atau madrasahnya, dan kirim ke coach masing-masing ya. Nah untuk mungkin Bapak Ibu yang mendaftarkan diri sebagai non pengguna bisa mengirimkan nanti ke nomornya Pak Arifin ya Bapak Ibu ya, atau mungkin yang biasa menginformasikan di grup ya Bapak Ibu ya, silahkan untuk japri saja ke beliau, kirimkan terkait dengan foto ini ya. Ditunggu ya Bapak Ibu ya sampai Senin tanggal 28 April 2025. Masih cukup waktu ya Bapak Ibu ya, mungkin yang belum ada fotonya bisa dipersiapkan gitu ya, atau mungkin siswanya bisa difoto dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan, paling lambat itu Senin 28 April pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Oke, saya akan bacakan terkait dengan ketentuan umum di babak final ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, finalis adalah pasangan guru dan siswa yang dinyatakan lolos ke babak final Gusi Bersih 4.0. Jadi ini sudah diketahui ya Bapak Ibu ya nama-namanya siapa saja. Lalu juga untuk kategori, ini sesuai dengan kategori yang diadakan,
nanti akan ada 5 kategori yang akan dibagi tentunya tanggal dan waktunya berbeda-beda begitu ya. Ada kategori bahasa Inggris tingkat SMP dan MTS, bahasa Arab tingkat SD dan MI, bahasa Arab tingkat SMP dan MTS, bahasa Arab tingkat SMA dan MA, ada juga matematika di tingkat SMP dan MTS. Nah, ini untuk nama-nama peserta di babak final ya, kami ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke babak final. Untuk kategori bahasa Arab SD atau MI ada Ibu Mahmudah ya dan Adinda Putri Rahayu siswanya ya dari MI Sunia 2 Solo. Mudah-mudahan sudah bergabung ya, ini Bapak Ibu semua ya yang menjadi peserta final ya di TM siang hari ini. Lalu ada Bapak Muhammad ya, Bapak Muhammad Haris dari Miss Fatul Imam Kalimantan Tengah dan Anissa Najmah selaku siswanya ya. Lalu ada Im Ihsanur Rahman SPD dan Aisyah Nuraini dari Miss Sabilal Muhtadin Riau. Ada Ibu Rohani dan siswanya Rahma Husna Fitria dari Min 2 Jepara Jawa Tengah. Dan ada ini Bapak ya kayaknya ya, Pak Mulia Rahmi Umar SPD dan siswanya Akbar Nurdava Pratama dari Min Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Lalu ada juga Pak Ridho Ilahi SPD dan Ahdan Latif Azizan dari Min 2 Kota Sawah Lunto Sumatera Barat. Nah, selamat berlomba untuk kategori bahasa Arab SD. Nih mudah-mudahan semua sudah bergabung ya, Bapak Ibu dan siswanya di Jimit ini. Nah, ini juga ada untuk kategori bahasa Arab SMP. Mungkin saya bacakan dari sekolahnya aja ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca untuk nama guru dan siswanya yang menjadi kompetitor Bapak Ibu mungkin ya di satu kategori. Ini alhamdulillah dari kategori bahasa Arab SMP dan MTS ada dari MTS Miftah As-Saadah Banten, MTS Yapika Petanahan Jawa Tengah, bervariasi ya. MTS Miftahul Huda Turen Jawa Timur, Madrasah Sanawiyah Swasta Pesantren Dairi Sumatera Utara, MTS Minhajul Haq Purwakarta Jawa Barat, dan SMP Al-Azhar Mandiri Palu Sulawesi Tengah. Masya Allah, benar-benar nih. Seluruh provinsi nih kayaknya nih di Indonesia ya, beda-beda ya. Selamat ya untuk Bapak Ibu dan siswa yang berhasil masuk ke babak final dari kategori bahasa Arab SMP atau MTS. Saya lanjut ke SMA ya. Cukup variatif juga provinsinya ya Bapak Ibu ya. Dari Man 3 Kota Pekanbaru, Riau, Man 3 Jombang, Jawa Timur, Man Insan Cendekia Serpong, Man 1 Tapanuli Tengah Sumatera Utara, Man Insan Cendekia Siak Riau, Riaunya 2 ya, dan MA Rodatul Ulum. Selamat untuk Bapak Ibu dari berbagai wilayah ini ya dan berbagai sekolah ini untuk kategori bahasa Arab SMA dan MA. Selamat untuk berkompetisi di babak final Bapak Ibu semua dan siswa. Lalu ini terakhir ya, kategori matematika SMP ada dari MTS Unggulan PP Amanatul Ummah Jawa Timur, MTS Atakwa Bondowoso Jawa Timur, MTSN 1 Mojo Agung Jawa Timur, SMP Sains Tebu Irang Jawa Timur, SMPN 1 Mojo Agung Jawa Timur, dan MTSN 1 Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Oh, ini mayoritas nih beda sendiri nih matematika nih. Mayoritas dari Provinsi Jawa Timur nih kayaknya nih. 1 dari Kalimantan Tengah. Selamat berkompetisi Bapak Ibu dan siswa semua pada kategori matematika SMP. Oh, satu lagi ternyata terlewat, kategori bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini cukup variatif kalau dilihat ya. Ada dari MTSN Samarinda, Kalimantan Timur, MTSN 1 Bogor, Jawa Barat, MTSN Minhajul Haq, Jawa Timur, SMP Sains Tebu Ireng, Jawa Timur, MTSN 5 Jakarta, DKI Jakarta, dan MTSN Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu dan siswa semua. Semangat berkompetisi
Mudah-mudahan tetap bisa menjaga integritas dalam lomba ya, nanti di babak final insya Allah ini adalah yang tim yang terbaik ya, insya Allah nanti akan berlomba dan semuanya tim terbaik, jadi nanti siapapun yang menang juara 1, 2, 3 ya tetap semua sudah masuk kategori yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk jadwal pelaksanaan final, silahkan Bapak Ibu boleh screenshot ya supaya tidak lupa dan tidak sampai terlewat untuk mengikuti lomba di babak final ini. Untuk kategori bahasa Inggris, SMP dan MTS, babak final ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 April 2025 pagi hari. Ya, mulai di jam 8 sampai di jam 11 waktu Indonesia bagian barat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tadi dari Kalimantan Tengah tadi ada ya, tapi barat gitu ya. Mungkin dari Sulawesi gitu ya atau beberapa wilayah waktu Indonesia bagian tengah lainnya tinggal disesuaikan saja waktunya ya Bapak Ibu ya. Ini kita kasih patokan aja dan menggunakan waktu Indonesia bagian barat. Untuk yang matematika itu akan ada di tanggal yang sama, tapi di sesinya di siang hari, mulai di jam 1 sampai di jam 4 sore ya, waktu Indonesia bagian Barat. Lalu ada bahasa Arab, SDMI, itu di Rabunya, tanggal 30 April, masuk di sesi yang pagi hari, di jam 8 sampai di jam 11, waktu Indonesia bagian Barat. Lalu siangnya itu akan ada kategori bahasa Arab SMP atau MTS ya Bapak Ibu ya. Itu di jam 1 sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, nih karena di tanggal 1 Mei-nya kan libur ya, hari buruh ya Bapak Ibu ya. Jadi lengkap 1 hari, hari Kamisnya itu tidak ada babak final, lalu ada lagi di hari Jumat. Untuk bahasa Arab SMA atau MA, itu diadakannya babak finalnya di Jumat 2 Mei 2025 jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dicatat, jangan sampai lewat ya Bapak Ibu ya. Untuk tanggalnya, silahkan dipersiapkan sebaik mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan bacakan kembali ketentuan umum Bapak Ibu ya. Untuk babak final, Bapak Ibu mohon dipersiapkan sebaik-baiknya ya. Bahwa ketentuannya untuk babak final ini, pertama lomba dilakukan secara online melalui Zoom atau Google Meet. Nanti akan diinformasikan terkait dengan linknya ya Bapak Ibu seperti biasa. Dan disiarkan secara langsung di YouTube Alef Indonesia. Nanti harap Bapak Ibu mengganti nama ya di Zoom-nya dengan nama tim strip nama madrasah. Jadi contoh nanti Bapak Ibu kan akan ada sesi setelah ini untuk menentukan nomor urut tim ya. Jadi misalkan Bapak Ibu itu menjadi tim 1 atau tim 2 atau tim 3 gitu ya. Maka nanti nama di Zoom-nya tolong di-rename menjadi tim angka berapa, misalnya tim 9, kemudian strip nama MTS-nya. Misalkan tadi MTSN 1 Kota Palangkaraya misalkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong di-rename nama di Zoom-nya. Lalu guru dan siswa memakai seragam resmi sekolah sesuai hari ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana mungkin lomba-lomba yang diikuti oleh siswa pada umumnya ya. Jadi lombanya menggunakan seragam. Guru juga silahkan menggunakan seragam ataupun memang ya baju yang memang dipakai di hari tersebut ya. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap tim bekerja sendiri. Nah, maksudnya adalah ya masing-masing tim ya, itu tentunya kerja masing-masing, tidak boleh kerja sama dengan tim lain atau menggunakan bantuan apapun ya. Fokus dengan timnya sendiri saja ya, guru dan siswa itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian boleh menggunakan kertas kosong untuk kertas coret-coret khusus matematika. Ya, matematika aja sih ya, biasanya yang coret-coret ya Bapak Ibu ya. Tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti kalkulator, catatan rumus, kamus, dan sebagainya. Sama seperti di babak-babak sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh menggunakan alat bantu, tidak boleh ada bantuan apapun, searching dari internet, dari pencarian, dari ChatGPT, pokoknya nggak boleh ada ya Bapak Ibu, itu masuk ke dalam kategori kecurangan gitu ya.
Tidak diperkenankan meminta menerima jawaban dari lingkungan sekitar, persekitaran harus steril, khusus operator sekolah boleh standby ya, untuk bantu jika ada kendala teknis. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh koordinasikan dengan pihak-pihak terkait gitu ya, boleh minta dukungan kepada kepala sekolah, kepala madrasah, supaya nanti disediakan operator atau mungkin pemeran pembantu gitu ya, untuk apabila ada kesalahan kendala teknis yang terjadi itu bisa dibantu gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita sifatnya online gitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya lebih baiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan orang-orang yang memang bisa dipercaya untuk bisa menangani kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi begitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk pemasangan kamera Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu lihat di ilustrasi yang ditampilkan pada layar. Jadi untuk babak final ini Bapak Ibu wajib untuk ada 2 kamera ya, masing-masing ada 2 kamera yang bergabung ke Google Meet lomba. Jadi nanti kamera yang bergabung di Google Meet-nya itu wajib ditaruh, satu itu di depan. Jadi kan Bapak Ibu ini sebagai peserta tuh yang kotak panjang ya, persegi panjang, itu Bapak Ibu duduk sama siswa. Di depan Bapak Ibu taruh satu kamera yang itu sudah bergabung ke Google Meet tentunya ya, yang bisa memperlihatkan Bapak Ibu dan siswa secara keseluruhan lah, dari atas kepala sampai perut lah gitu ya, sampai biasalah sampai dada gitu ya kalau memang ada mejanya. Lalu Bapak Ibu juga siapkan kembali satu perangkat di belakang, boleh pakai apa sih namanya tuh? Itu ya yang standing itu ya Bapak Ibu, namanya apa ya namanya, aduh lupa. Nah itu pokoknya harus menyorot dari bagian belakang. Terserah Bapak Ibu mau taruhnya dari belakang tegak lurus ya Bapak Ibu ya sama kameranya, atau mungkin serong kanan atau mungkin serong kiri kameranya. Yang penting kameranya itu nanti yang bergabung di Google Meet bisa memperlihatkan Bapak Ibu dari tampak depan maupun tampak belakang gitu ya Bapak Ibu ya, harus kelihatan. Dan dua-duanya itu kameranya itu maksudnya adalah yang terhubung di Google Meet gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti dari 2 kamera tersebut masuk ke Google Meet, lalu aktifkan kameranya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh nih. Nah, ini contoh nih, ini si kakak sama adik, kelihatan di gambar atas ya, kelihatan dari depan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lalu juga di bagian bawahnya nih, kelihatan dari belakang. Gini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus ada 2 kamera, yang mana satu tampak depan, wajahnya kelihatan, yang satu bagian belakangnya yang kelihatan. Gitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Final ini akan menentukan juara 1, 2, 3 dan harapan. Nah, untuk final, ini kan formatnya itu kan cerdas cermat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dan siswa itu nanti akan langsung menjawab gitu. Tidak seperti di sebelumnya yang menggunakan e-ujian gitu ya. Jadi Bapak Ibu mengerjakan soal saja gitu ya tanpa ada interaksi. Kalau untuk babak final ini nanti langsung ada interaksi gitu. Dimana nanti final ini akan terdiri atas 2 babak Bapak Ibu. Satu namanya babak kantong soal, satunya lagi namanya babak cepat tepat gitu. Nah, kemudian karena di sini ada guru dan siswa dalam satu tim, kami menentukan untuk siswa itu harus ya wajib menjadi juru bicara. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru itu tidak diberikan hak untuk menjawab gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu melibatkan siswa. Nah, siswa di sini menjadi juru bicara. Jadi meskipun Bapak Ibu yang tahu jawabannya, Bapak Ibu yang harus informasikan ke siswa gitu ya. Jadi jangan langsung guru yang menjawab. Jadi siswa nanti yang akan menjadi juru bicara dari masing-masing tim. Lanjut. Jawaban yang dianggap adalah jawaban pertama. Jadi kalau memang sudah yakin dengan jawabannya, siswanya baru jawab. Tapi kalau tiba-tiba nggak jadi gitu ya, nggak bisa. Harus jawaban yang pertama yang akan dianggap oleh juri. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi mohon nanti dikoordinasikan dengan siswanya, Bapak Ibu ya, guru dengan siswa dikoordinasikan untuk bisa kompak ya Bapak Ibu ya. Jadi ini memang salah satu kompetisi yang mengedepankan kekompakan tim ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada perubahan jawaban atau mungkin nanti tiba-tiba gurunya yang ingin mendominasi menjawab. Nah, karena semua disamakan ya Bapak Ibu ya, nanti siswa yang jawab dan harus sudah terkoordinasi apa yang harus dijawab gitu ya. Tim harus menjawab setelah dipersilahkan MC. Nah, jadi nanti akan ada MC yang akan mempersilahkan. Misalkan, oke, tim 1 yang jawab. Nah, baru itu nanti siswa jawab gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan jangan berebut gitu ya. Jadi dengar dulu instruksi dari MC-nya. Apabila tim menjawab sebelum dipersilahkan MC, maka tim tersebut tidak diizinkan ya untuk menjawab. Nah, dan soal bisa dilempar atau hangus bila soal sudah dilempar. Nanti mungkin keterangan lebih lanjutnya nanti akan ada di informasi terkait dengan teknis ya Bapak Ibu ya. Apabila terdapat 2 tim atau lebih dengan skor yang sama, setelah semua soal ditampilkan, jadi babak sudah selesai, sudah menyelesaikan jawaban soal, lalu ternyata ada tim yang memiliki skor yang sama, maka tim tersebut akan bertanding secara rebutan dengan soal tambahan. Ya, tentu kita harus punya pemenang lah, intinya seperti itu. Kemudian keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Jadi apa yang sudah kita tetapkan, Bapak Ibu, meskipun mungkin nanti dari pihak peserta ada sanggahan dan lain sebagainya, mohon untuk tetap menghormati keputusan yang sudah kami buat ya, tidak dapat diganggu-gugat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ya benar. Sudah selesai Bapak Ibu untuk ketentuan umumnya. Mudah-mudahan itu sudah bisa menjadi gambaran untuk Bapak Ibu di babak final ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk dulu ke agenda selanjutnya Bapak Ibu, yaitu untuk pengundian di tim final. Untuk pengundian ini akan diambil alih oleh Pak Arifin. Pak Arifin sudah siap? Sudah. Oke, silahkan Pak Arifin. Saya mohon untuk stop sharing dulu kali ya Pak Arifin ya. Ya, boleh. Ya, silahkan Pak Arifin. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk kali ini kita akan mengundi ya siapa saja tim yang akan, atau di Bapak Ibu timnya itu masuk tim berapa gitu ya. Nanti hasil dari tim ini langsung kita tentukan ya. Jadi tim 1 itu adalah tim yang pertama mendapatkan giliran menjawab kantong soal gitu ya. Berarti giliran pertama adalah tim 1, giliran kedua adalah tim 2, dan seterusnya sampai tim 6 gitu ya. Jadi setelah time ini kita tidak usah adakan undian-undian lagi begitu. Jadi langsung Bapak Ibu tahu, oh saya dapat giliran pertama, besok saya dapat giliran kedua, dan seterusnya ya. Kita mulai dulu Bapak Ibu ya, dari mulai tingkat MI ya. Untuk tingkat MI sendiri itu ada, sudah siap Bapak Ibu ya? Kita coba masukkan di sini. MI Tunia 2, Selo atau Solo ini ya? Kutnya saya salah. Selo sudah benar ya? Oke, terima kasih Bu Fatul Ulum. Kemudian Fatul Imam, maaf, Fatul Imam. Ya, kemudian ada Miss Sabilal Muhtadin. Oke. Kemudian Min 2 Jepara. Setelah itu ada Min Kota Payakumbuh. Min 2 ya, Min Kota Payakumbuh. Kemudian satu lagi Min 2 Kota Sawah Lunto. Oke, sudah benar semua ya namanya ya? Sudah siap diundi?
Oke, kalau sudah, mari kita undi saja. Bapak Ibu Panitia Alef sudah ya? Tim Alef sudah cocok ya? Namanya. Bapak Ibu dari para finalis kategori SDMI juga sudah ya? Silakan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kita undi. Bapak Ibu, ya, kita download screenshot dulu biar aman. Tim 1 MI Sunia Selo, tim 2 Min Kota Payakumbuh, kemudian tim 3 Miss Fatul Imam, tim 4 Min 2 Jepara, tim 5 Miss Sabilal Muhtadin, tim 6 Min 2 Kota Sawah Lunto. Oke. Jadi nanti langsung ya gilirannya Bapak Ibu ya. Gilirannya berarti sudah ditentukan, Bapak Ibu silakan bersiap-siap nanti di soal sudah tahu ya giliran keberapa. Gitu. Oke, saya simpan dulu Bapak Ibu. Mohon maaf ini laptop saya agak lama medianya, jadi agak sedikit menunggu. Mungkin ada faktor lemot ya. Sudah saya fotokan Pak Arifin. Silakan kalau mau lanjut. Oke, sudah ya, makasih Bu Kania. Kita lanjut, ini sudah ya. Kemudian kategori berikutnya adalah dari bahasa Arab SMP ya. Bahasa Arab SMP itu ada MTS, Miftah, Saadah ya. Kemudian ada MTS Yapika, Petanahan. Oh, ini finalis tahun lalu nih. Kemudian ada MTS Miftahul Huda ya. Turen. Nah, ini juga finalis tahun lalu nih. Seingat saya. MTS Pesantren MTSS Pesantren Dairi. Mungkin saya izin seperti ini aja ya, Bapak Ibu dari Pesantren Dairi. Saya singkat aja. MTS Minhajul Haq. Kemudian yang terakhir ada MTS, SMP, sorry. SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Oke, saya copy paste aja. Oke, sudah siap Bapak Ibu dan para udah siap finalis. Finalis kita dari bahasa Arab SMP ya, kategori bahasa Arab SMP MTS. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti itu hasilnya Bapak Ibu. Kita download. Buat jaga-jaga. Oke, lanjut. Kemudian bahasa Arab tingkat SMA dan MA ya. Man 3 Kota Pekanbaru Riau ya. Kemudian ini Man 3 Jombang. Kemudian ada Man Insan Cendekia
Serpong ya. Kemudian ada satu lagi, Man 1 Tapanuli Tengah. Satu lagi Man Insan Cendekia Siak. Oke, kemudian MA Raudatul, Raudotulnya pakai L. Raudatul Ulum. Nah, semoga tidak salah ya dalam pengejaan. Oke, bismillah. Untuk bahasa Arab tingkat MA kita kocok atau kita undi ya. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, silakan boleh. Nanti kalau mau minta hasilnya boleh kepada kami ya. Atau nanti kita share di grup. Nah, kemudian matematika SMP ya. Matematika SMP ada MTS unggulan, Amanatul Ummah. Kemudian ada MTS At-Taqwa, Bondowoso. Ada SMP N1 Mojo Agung. Kemudian ada SMP Sains Tebuireng. Kemudian lagi ada SMP Mojo Agung lagi. Dan ada MTSN 1 Kota Palangkaraya. Nah ya, kita undi. Inilah. Oh iya, BTW ini salah ya. SMPN Mojo Agungnya harusnya ada 2 tim. Ini tim pertama atau tim keduanya saya belum tandai. Apakah Bapak Ibu berkenan kalau saya undi ulang? Atau seperti apa? Saya ingin minta pendapatnya aja. Diundi ulang, Pak. SMP. Diulang ya. Oke. Biar jelas ya. Oke. Ini tim 1 ya. Tim 1 itu yang terdiri dari Pak Agus ya. Tim 1 itu Pak Agus. Nah, kemudian ini tim 2. Yaitu Ibu Ayu ya kalau nggak salah ya. Ibu Ayu benar ya? Oke, kita kocok ya. Mohon maaf tadi ada oh ini udah belum. Oh ini mungkin dia ke sini. Masuk ke sini yang dimaksud itu. Apakah perlu diundi ulang? Jadi Pak Agus itu ternyata ada di ya, udah nggak usah. Apakah perlu? Nggak usah ya, karena udah jelas di sini. Yang dimaksud Mojo Agung di sini adalah Bu Ayu, yang dimaksud di sini adalah Ibu Pak Agus. Sudah ya? Ya. Terima kasih, Oke, Bapak. bentar, saya sami-sami. Saya coba dulu di foto deh, ini gimana caranya ya? Bentar. Oh, dilebarin kali ya. Full screen. Nah, tuh boleh difoto dulu ya.
di foto untuk yang hasil nomor 3 ini, matematika, karena memang spesial, ada 2 tim yang berasal dari lembaga yang sama ya. Jadi saya foto dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas saran dan masukannya. Yang terakhir adalah untuk kategori bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris SMP MTS. Yang pertama ada MTS Negeri Samarinda. Kemudian ada MTS Negeri 1 Bogor. Setelah itu ada MTS Minhajul Haq. Kemudian ada SMP Sains Tebu Ireng. Kemudian ada MTSN Negeri 5 Jakarta. Dan yang selanjutnya ada MTS Negeri Gunung Sitoli. Nah, oke. Ini kategori yang terakhir yaitu bahasa Inggris SMP MTS. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, gitu. Demikian Bapak Ibu. Silakan difoto. Nah, hasilnya dapat giliran nomor berapa? Bersiap untuk menghadapi hari final ya. Oke. Baik, itu saja dari kami untuk sementara. Bapak Ibu, kita kembali ke slide dulu, kembali ke laptop ya. Oke. Karena sesi untuk undian sudah habis, maka saya izin untuk mempersilakan anggota dari panitia, yaitu Pak Anggi, untuk melanjutkan apa namanya sesi penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Anggi. Oke, baik. Pak Ripin, terima kasih banyak kesempatannya. Izin share screen, Bapak Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, izin ke sini saya Anggi Agung Gumelar menyampaikan informasi lebih lanjut ya Bapak Ibu tentang penjelasan teknis pelaksanaannya. Oke, baik. Seperti tadi yang sebelumnya Ibu Kania sampaikan kepada kita semua bahwa nanti di final itu terdiri dari 2 babak Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada babak kantong soal. Kemudian nanti kedua ada babak cepat tepat atau rebutan gitu ya. Nah yang pertama kita simak dulu Bapak Ibu untuk penjelasan teknis di babak kantong soal. Ya yang pertama setiap tim akan mendapatkan 1 kantong soal di mana nanti setiap kantong soalnya itu berisi 3 sampai 5 soal dengan durasi pengerjaan berbeda Bapak Ibu ya. Kalau matematika itu di 90 detik, dan non-matematika atau bahasa Arab dan bahasa Inggris itu di 20 detik. Kemudian poin yang kedua, siswa pada tim yang mendapatkan giliran menjawab soal, itu harus menjawab sebelum waktu habis dimulai. Ya, nanti dimulai saat MC selesai membacakan soal. Jadi nanti Bapak Ibu, siswa yang akan menjawab setiap soalnya, dan nanti dimulai ketika MC sudah atau selesai membacakan soal. Tapi apabila tim ingin menjawab sebelum MC selesai membacakan soal,
maka perlu raise hand dan menjawab setelah dipersilakan MC. Jadi Bapak Ibu ketika MC sedang membacakan soal dan Bapak Ibu udah ketemu jawabannya gitu ya, bisa langsung klik fitur raise hand di meetingnya nanti gitu. Dan tunggu dipersilakan oleh MC. Gitu, Bapak. Jadi jangan langsung menjawab. Kemudian poin berikutnya yaitu jawaban benar akan mendapatkan poin sebanyak 100 poin Bapak Ibu. Kemudian apabila soal tidak dijawab atau jawabannya salah, maka soal akan dilempar secara rebutan ke tim lainnya setelah instruksi dari MC. Gitu ya. Nah, pada saat waktu rebutan, MC akan menentukan tim yang berhak menjawab berdasarkan tim yang lebih dulu terlihat raise hand pada layar MC. Jadi memang harus cepat-cepatan Bapak Ibu ketika ada satu tim yang tidak bisa menjawab ataupun kehabisan waktu misalkan ya. Nah, siap-siap tim yang lain untuk standby barangkali soal tersebut dilempar gitu ya. Dan cepat-cepatan untuk raise hand. Dan soal yang dilempar itu hanya satu kali Bapak Ibu. Nah, demikianlah Bapak Ibu untuk penjelasan teknis di babak kantong soal. Berikutnya, penjelasan untuk babak cepat tepat Bapak Ibu. Ini yang menarik nanti ya, rebut-rebutan. Nah, yang pertama poinnya adalah jumlah soal nanti di babak ini tersedia adalah 10 butir soal untuk setiap kategori Bapak Ibu ya. Kemudian, setiap tim akan memperebutkan hak untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan tombol raise hand. Oke. Kemudian MC akan menentukan tim yang berhak menjawab berdasarkan tim yang lebih dulu terlihat raise hand pada layar MC tentunya. Kemudian siswa perwakilan tim harus menjawab setelah dipersilakan MC dalam 10 detik. Dan Bapak Ibu, apabila dalam batas waktu untuk matematika 60 detik, non-matematika itu 15 detik. Setelah MC membacakan soal, tidak ada yang melakukan raise hand, gitu ya, maka soal dianggap hangus. Nah, ini ketika dalam jangka waktu tersebut tidak ada nih yang raise hand, gitu ya, barangkali soalnya agak gimana, sulit dan sebagainya. Nah, itu akan hangus, gitu ya. Kita akan next ke soal berikutnya. Oke, kemudian apabila siswa menjawab salah atau tidak menjawab, maka soal akan dilempar ke tim lainnya setelah instruksi dari MC. Kemudian soal hanya dapat dilempar satu kali, sama ya. Dan terakhir, jawaban benar akan mendapatkan 100 poin, dan ketika salah menjawab dikurangi 50 poin. Artinya Bapak Ibu, di babak yang pertama, tadi di kantong soal, ketika tidak bisa menjawab ataupun salah, itu hanya dilempar saja soalnya ke tim yang lain. Untuk di babak yang kedua, yang cepat tepat, ketika salah menjawab, hati-hati Bapak Ibu ya, 50 poin akan dikurangi. Nah, maka selain berebutan, dipastikan nanti Bapak Ibu dan siswa bekerja samanya untuk menjawab pertanyaan yang tepat gitu ya. Itu. Oke. Ya, tampaknya demikian Bapak Ibu untuk poin-poin penjelasan kedua babak, yaitu babak kantong soal dan juga babak cepat tepat. Oke. Begitu Pak Arifin untuk penjelasannya. Ya, mungkin banyak peserta yang mau bertanya, boleh dibuka sesi tanya jawab lagi. Boleh Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya. Nah, di sini ada dari Pak Ahmad Japar ya, yang license. Boleh Pak Ahmad Japar terlebih dahulu barangkali. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya. Untuk komposisi soal di final, apakah bisa dijelaskan Pak? Apakah pure bahasa Inggris saja atau mungkin ada jenis atau tema soal lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan di babak kantong soal ada 3 sampai 5 soal. Nah, apakah antar tim itu beda-beda jumlah soalnya di tiap kantong atau 3 semua, 5 semua atau bagaimana Pak? Kemudian yang ketiga, pada babak kantong soal kan waktunya 20 detik. Tapi pada saat setelah 20 detik itu selesai, apakah masih bisa menjawab dalam ya mungkin 1 sampai 5 detik pertama setelah 20 detik terakhir itu Pak?
Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Barangkali Pak Arifin kita langsung jawab aja ya satu-satu Pak ya. Boleh. Oke, baik. Mohon izin Pak Ahmad Jafar dan juga nanti Pak Arifin bisa menambahkan barangkali untuk soalnya Pak, untuk bahasa Inggris betul itu semuanya berbahasa Inggris gitu ya. Apa namanya, barangkali Bapak Ahmad Jafar dan siswa pas kemarin di tahap penyisian masuk final itu bahasa Inggris, dan mungkin barangkali sekarang porsinya lebih beda gitu, namanya final. Jadi nanti apa namanya, sifat soalnya juga nanti porsinya lebih beda gitu ya. Itu full bahasa Inggris Pak Jafar, nanti akan ditampilkan dari slide itu setiap soalnya. Dan kemudian untuk bahasa Inggris ini spesifik Pak Ahmad Jafar, untuk setiap kantongnya itu ada 5 soal Pak. Nanti kan ada 6 kantong soal gitu ya. Nanti setiap tim akan mendapatkan kesempatan untuk memilih kantong soalnya, dan setiap kantong soal itu berisi 5 soal untuk bahasa Inggris. Begitu Pak Ahmad Jafar. Pak Arifin ada tambahan barangkali Pak? Ya, untuk apa namanya, kalau yang tadi yang pertama mungkin yang dimaksud adalah ini ya, kategori soalnya ya. Jadi untuk kategori soal ini itu tidak ada soal kebangsaan dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi semuanya pure ini ya, Disiplin pure bahasa Inggris, disiplin studies. Apakah nanti ada apa namanya, grammar, kemudian ada apa namanya, teks gitu ya, seperti itu. Jadi memang benar-benar pure menguji mekanik bahasa Inggris, Bapak Ibu guru dan peserta sekalian ya. Adu mekanik lah intinya gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir tadi, mohon maaf Pak Jafar, terkait apa? Pak Anggi terkait apa ya? Kalau yang kedua, untuk soalnya memang satu kategori itu misalnya 3 semua, betul. Kalau 5 semua, kalau 4 semua gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait waktu ya tadi ya. Kalau waktunya habis misalnya 20 detik. Nah, kalau 20 detik nanti kami akan coba berikan alarm Pak. Jadi di slide itu nanti akan kami beri timer. Di sela-sela timer itu harus sudah ada jawaban. Ya, kalau timernya itu bunyi tetot, sebelum pokoknya ada penanda ya bahwasanya waktu habis. Nah, jawaban baru keluar, maka jawaban tidak sah. Gitu kan? Jawaban tidak sah dan kami anggap salah karena tidak menjawab. Nah, baru nanti soalnya dilempar ke tim kedua. Itu yang diberikan kesempatan pada tim yang lain untuk menjawab 1 kali. Itu ya. Oke. Itu Pak. Oke. Baik, Pak Itu Arifin, saja. terima kasih banyak untuk tambahannya. Ya, tadi yang pertama memang apa namanya, seperti itu ya. Tadi maksudnya baru dijelaskan tadi. Oke, baik. Berikutnya ada Pak Rohani di sini yang barusan ini ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan dari saya, cakupan materi yang diujikan di final nanti itu apa saja? Yang pertama itu, dan yang kedua, nanti kan semua penjawab dari soal itu kan siswa ya, Pak ya, meskipun nanti atas arahan Pak Guru. Nah, apakah nanti misalnya kita tahu jawaban gurunya, kita komunikasikan ke anak, ternyata ada kesalahan pengucapan atau lain, apakah itu mempengaruhi penilaian? Pertama itu. Kemudian lanjutannya, kaitannya dengan komunikasi juru bicara ini. Misal kita sudah punya jawaban, lalu kita tuliskan di kertas, anak yang membacakan, apakah diperbolehkan? Saya kira cukup, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rohani untuk ini terkait dengan komunikasi tadi kan anak-anak jadi juru bicara, maka jikalau ada pengucapan yang salah, silakan yang pertama kalau dari kami sih itu strategi ya. Kalau menulis sebenarnya tidak masalah, menulis jawaban gitu ya, misalnya Bapak mau nulis jawabannya
bahasa Arab itu ya, misalnya jawabannya nahnu, ya udah tulis saja nahnu gitu kan. Seperti itu, nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau misalnya anaknya salah pengucapan, ya itu kan sebenarnya masih bisa didengar ya oleh para peserta ya, gitu, atau para juri gitu. Para juri bisa menilai gitu. Nanti akan dikonfirmasi lagi jawabannya. Jawabannya nahnu betul? Ya betul jawabannya, ya udah dikunci. Ketika udah dikunci, juri sudah yakin jawabannya itu, ya udah itu jawabannya gitu kan. Seperti itu. Kadang-kadang memang anaknya perlu di briefing dulu Pak. Jangan sampai anaknya itu suaranya kecil gitu ya, karena itu akan merugikan timnya gitu. Kadang-kadang anak itu kan ya kita nggak tahu karena mungkin faktor pengalaman, jadi kalau ngomong jawaban tuh ayah gitu ya, nggak kedengeran gitu. Kita juga nggak dengar apa gitu kan. Tolong di briefing siswanya agar ngomongnya tuh lantang gitu. Ya, nah lu gitu kan, ya itu gitu ya itu dinamika yang suka terjadi gitu ya di dalam lomba ini gitu. Tetapi itu salah satu keunikan juga bagi kita gitu kan. Kemudian untuk materinya ya, materinya itu ya sebagaimana yang kita biasa lombakan ya Pak, berdasarkan pengalaman di tahun lalu itu yaitu biasanya tema-tema umum ya. Misalnya tema-tema faidah seperti itu. Kemudian juga ada tema-tema nahu sorok seperti itu juga ada gitu. Kalaupun nanti ada teks-teks, yaitu teks-teks yang sebenarnya kalau bisa kita bilang ya tidak menyita banyak waktu banget untuk menjawabnya gitu ya, tidak seperti TOEFL apa gitu yang membutuhkan banyak waktu gitu. Kita juga kira-kira lah seperti itu ya. Musul dalam waktu segitu soalnya setingkat itu kan kita pertimbangkan juga seperti itu gitu ya. Itu paling Pak. Apakah sudah menjawab semua barangkali? Yes, saya tegaskan kembali, artinya nanti berarti guru tidak boleh sama sekali mengeluarkan suara ya Pak ya. Jadi nanti anak yang menjadi suara, juru bicara dari Ya, boleh ditulis, boleh dibisikin ya. Ya. Kalau dikemplang jangan ya, dikemplang ya jangan, salah gitu kan, jangan gitu. Nah, ini saya mau menjawab dulu izin. Sami-sami Pak, semoga nanti kompak ya sama anak-anaknya ya, anak mahasiswanya. Kemudian kalau jaringannya tidak bagus, suara yang tidak jelas, kalau jaringan yang tidak bagus atau suara yang tidak jelas ketika menjawab, nah ini segera ya, sebelum kita briefing, sebelum kita masuk perlombaan, kita akan tes suara dulu. Jaringannya gimana, suaranya gimana, tes suara dulu, gitu ya, tes jaringan internet, gitu. Kemudian kalau misalnya tidak ada suara, Bapak Ibu bisa klik di kolom chat aja, ketik di kolom chat, gitu. Ketik di kolom chat, Pak, mohon maaf, internet tidak bagus, gitu. Tapi segera, gitu ya, segera, gitu. Atau biasanya sebelum giliran, kami akan meminta dulu pesertanya, coba dites dulu suaranya apakah bagus atau tidak, gitu kan? Tes gitu kan? Nah, biasanya seperti itu, oke? Nah, kalau misalnya di tengah jalan misalnya, tim 1 lagi giliran dapat kantong soal, ternyata jaringan jelek, Pak, jaringan tidak mendukung, ya udah tim 1 kita skip dulu, kita lanjut ke tim 2 dulu, gitu kan? Kita lanjut ke tim 2 dulu, tim 1 nanti akan kembali setelah jaringannya sudah bagus lagi, gitu. Nanti ketika tim 2 sudah selesai akan kita tanya dulu tim 1. Tim 1 apakah sudah beres untuk urusan jaringannya? Kalau belum beres kita ke tim 3 dulu, gitu. Jadi seperti itu, ya. Itu mungkin toleransi yang bisa kita berikan ya, gitu, ya. Oke. Apakah sebentar, saya yang kolom chat dulu ya, sebentar. Apakah tidak ada kisi-kisi lomba secara spesifik? Wah, kalau spesifik nanti bukan lomba namanya ya, nanti namanya ulangan. Ya ini benar-benar adu mekanik ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nanti kalau lomba, kalau ada spesifiknya nanti bagus semua nilainya. Nah, pemenangnya jadi pemenang yang gimana? Kemudian maaf Pak, tadi saya telah join matematika finalnya tanggal berapa dan jam berapa? Untuk matematika finalnya tanggal 29 April 2024 insya Allah sampai tanggal dari jam 1 siang sampai jam 4 sore begitu.
Itu estimasi paling lama. WIB ya, WIB. Pak Abdi ya Pak ya. Kemudian, Pak, berarti yang dipakai saat lomba itu Zoom atau Google Meet? Ya, antara kedua ini Pak. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet. Gitu. Kami sih akan coba mengarahkan menggunakan Zoom ya. Gitu. Oke. Intinya sih sama, Zoom sama Google Meet itu sama. Ya. Oke, kemudian kita lihat raise hand-nya ada Pak Agus Dava ya. Silakan Pak Agus, mau ditanya apa? Mau bertanya apa? Oke, Bapak, makasih. Ini ada saya mengucapkan terima kasih telah memaparkan sangat detail juga. Ya, tapi ada beberapa pertanyaan. Nah, tentang untuk ketentuan umum, harap mengganti nama di Zoom tim apa garis penghubung nama madrasah itu apakah tim yang baru diundi atau tim sesuai dengan yang ini apa juara itu. Dan yang kedua tentang ketentuan umum yang kamera itu Bapak, kita bingung menentukan posisi letaknya itu yang kayak gambar kita bingung apakah pakai laptop satu atau dua ini perangkat. Terus yang ketiga tadi untuk bapak kantong soal sama cepat tepat untuk matematika sendiri nih Bapak. Kan otomatis ada caranya. Apakah itu hanya menjawab secara hasilnya saja atau bersama caranya atau bagaimana? Terima kasih, itu aja dulu. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi namanya lupa. Saya tadi mencatat kok ketinggalan. Nanti apa namanya? Nama tim ya, nama tim. Jadi kalau di Zoom itu nama tim itu di rename aja tim 1, kemudian strip nama sekolah. Itu aja. Itu sesuai tim dengan 1 strip nama sekolah. Ya, yang tadi kita undi. Gitu. Tim 1 strip nama sekolah. Nanti akan kita share hasilnya Pak ya. Kemudian kalau Pak Agus kan ada 2 nih, SMPN Mojo Agung Pak Agus. Berarti SMPN Mojo Agung 1 tim 1 gitu ya, atau tim A lah boleh gitu ya. Tim A gitu. Seperti itu. Agus gitu kan. Tapi tim yang kedua A juga ya. Tim B gitu lah ya. Nah, kalau yang satu lagi berarti tim 4 ya, karena ini Bu Ayu, tim 4 SMPN Mojo Agung B gitu aja. Dalam kurung gitu aja. Oke. Nah, kemudian terkait dengan letak kamera, silakan boleh dilihat seperti ini Pak di layar saya. Nah, ini ada keterangannya Bapak ya. Bahwasanya untuk kamera 1 itu menggunakan laptop nih Pak. Jadi Bapak nanti ngomong lewat kamera 1 Pak. Atau siswanya ketika ngasih jawaban tuh ngomong deketin speaker di kamera 1. Jawabannya 5 Bapak gitu. Ya. Nah, misalnya gitu. Jadi ngomong ke speaker di laptop kamera sebagai kamera pertama. Karena laptop kan biasanya ada speakernya ya. Gitu. Nah, yang kamera kedua itu boleh pakai HP, dibantu menggunakan tripod misalnya, menembakkan ke arah laptop atau media di peserta dan persekitarannya, ya itu seperti itu. Jadi posisi kamera 1 untuk melihat bagi kami untuk melihat wajah tampan dan cantik para peserta, ya. Kamera 2 itu untuk melihat laptop yang digunakan itu tidak disalahgunakan untuk mengakses hal-hal lain gitu, dan juga persekitarannya itu steril begitu ya. Nah, termasuk ya dalam hal gimana Pak? Boleh yang di belakang itu jadi 1. Maksudnya kamera hanya 1 aja 2 tim itu. Bagaimana? Karena kita biasanya 1 aja. Oh, 2 tim ya? Iya. Karena 2 tim ya. Oh, berarti harus pisah, Pak. Karena biasanya jadi harus dipisahkan. Gimana?
biasanya sekolah itu memfasilitasi cuma satu ruangan buat untuk lomba. Kayak kemarin itu bahasa Inggris sama matematika itu jadi satu juga, Bapak. Bagaimana? Oke, iya Pak. Nah, ini karena kita udah di final, mohon diatur supaya peserta ini harus steril persekitarannya kok. Ya, gitu. Karena itu juga upaya kami untuk menghindari terjadinya kerjasama antar tim seperti itu. Ya, mohon diusahakan bagaimana caranya begitu. Ya, Bapak. Oke, berarti nanti tim B menyediakan perangkat sendiri, ya. Tim A juga menyediakan perangkat sendiri, gitu. Jadi kita menghitungnya timnya ya, gitu. Kira-kira begitu, Bapak. Nah, kemudian apalagi nih satu kategori ya, satu kategori begitu. Oke. Kemudian terkait dengan apa namanya tadi matematika jawabannya kita hanya butuh jawabannya saja. Tidak perlu caranya. Kalau caranya nanti waktunya habis. Gitu Kan ya. ya. Iya, jawabannya aja. Jawabannya 5, Bapak. 60 gitu ya. Terus Bapak untuk kantong Itu soal aja. misalnya kan ada 5 pertanyaan. Apakah itu satu dibacakan misalnya dari apa? Dewan juri misalnya nih ya. Apakah itu langsung dijawab atau nunggu 5-5-nya dibaca atau bagaimana? Oh, satu-satu dong, Pak. Oh, berarti satu pertanyaan Satu-satu. jawab, satu pertanyaan Jadi, langsung. iya, betul. Satu soal, siap tim 5, gitu misalnya. Siap, Bapak, tes dulu suaranya, gitu kan. Tes, oh ya bisa. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama, gitu. Andi membeli bla 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 bla. Berapa jawabannya? 20 detik dari sekarang, berapa? 90 detik. Waktu menjawab 90 detik dimulai dari sekarang. Tek, 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 tek. 90 detik tuh. Harus menjawab di rentang waktu itu. Nah, baru setelah itu, Bapak dapat jawabannya, bisikin ke anaknya, dalam rentang itu jawabannya misalnya 5. Anaknya bilang 5 ke speaker, didengar oleh juri, jurinya nanti menilai. Ya, betul, jawaban 5 poin 100. Bapak tapi membacanya tidak terlalu cepat kan? Takutnya kan matematika juga harus mikir dulu. Enggak. Ya, nanti kami juga siapkan soalnya di slide. Jadi kalau barangkali suara kita nggak nyampe ke sana, baca slide-nya aja. Terus untuk ini Bapak, untuk pelemparan 1 kali, misal tim 1 tidak bisa menjawab, terus kan ada 2 sampai 6 itu ya timnya. Terus misal ada yang angkat tangan itu Ya. tim 5 misalnya, terus tim 5 itu menjawabnya salah. Terus ada misalnya itu langsung dibahas, dijawabnya Pak Panitia atau bagaimana? Atau sudah gugur itu soalnya? Enggak, jawab. Soalnya gugur. Lanjut soal 2. Gitu ya. Halo, tes. Iya Bapak, Masih ada makasih. kan saya? Terdengar, Pak. Siap. Sama-sama, Pak. Semangat, Pak. Oke, semangat, Bapak. Ya, jaga, ayo kita bangun chemistry dengan anak kita ya. Matematika Ya, di sini. mulai sekarang. Nanti, wah itu tantangan sendiri tuh Pak ya, tantangan sendiri itu. Bener mekaniknya bener jalan nggak tuh? Adu mekanik, bener-bener adu mekanik ya. Oke. Itu barangkali Bapak Ibu, mungkin saya ke raise hand berikutnya. Pak izin saya jadi yang jawab nih. Bu Trisna ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, Pak Arifin, alhamdulillah tahun ini tidak ada materi kebangsaan ya, karena kemarin tuh bener-bener pusing bahasa Inggris pakai kebangsaan tapi pakai bahasa Inggris gitu Pak. Tahun ini ada materi. Oke. Ya, lalu yang kedua Pak, tadi saya sempat lihat di slide, koreksi saya kalau saya salah, itu tidak ada alat bantu. Kebetulan kalau bahasa Inggris saya tidak menghitung, tapi sepertinya saya butuh
kertas dan spidol gitu, karena saya mengurangi bicara dengan murid saya gitu, peserta saya. Jadi pinginnya tulis aja apakah itu diperbolehkan. Gitu Pak. Aja, terima kasih Pak. Oke, jawabannya terima kasih Bu Trisna, jawabannya boleh. Jadi nanti sebelum lomba kita akan inspeksi dulu ya, persekitarannya ada apa saja begitu ya. Ya, kalau ada kertas silakan pakai kertas gitu. Ya, barangkali anak-anak lebih cepat kalau dikasih tulisan gitu kan. Itu nggak apa-apa, silakan. Selama itu kan bentuk kerjasama ya, bentuk kerjasama dan itu bukan kecurangan gitu ya. Baik, Oke. terima kasih Pak Arifin. Siap, sama-sama Ibu ya. Lanjut. Terakhir mungkin di sini ada yang resen Bapak Ridho. Ya, terima kasih Pak. Halo? Silakan Pak. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Yang pertama kami memang untuk yang pertama kali mengikuti kegiatan ini, tentu banyak hal yang kami ragui. Yang pertama gini Pak, untuk sistemnya guru membantu siswa nanti apakah boleh tertangkap kamera atau bagaimana Pak? Iya Pak. Itu aja. Yang kedua ini Pak, dari panitia tadi ada mengirimkan foto. Kita juga pengen tahu kemana kita kirimkan dan minta itu juga Pak alamatnya Pak. Dari segi via WA atau dari grup gitu Pak. Siap. Ya Pak, itu aja Pak. Nanti saya japri aja itu. Oh boleh. Saya japri. Fotonya boleh. Fotonya lebih baik dipisah sih ya kayaknya. Guru sendiri, siswa sendiri gitu kali ya. Gitu. Kemudian untuk terkait dengan tampilan nanti di laptop itu seperti di foto ini Pak. Jadi guru itu juga terlihat di layar laptop atau kamera depan ya. Oh kalau iya, kamera Pak. depan nggak, kalau di kamera depan nggak kelihatan, iya. Kalau di kamera depan nggak kelihatan gurunya goib namanya ya. Nah jadi kelihatan kamera juga gurunya gitu. Oh gitu Pak. Jadi ketika pun ada komunikasi antar guru dengan siswa, kelihatan nggak apa-apa, karena itu komunikasi yang selama itu komunikasi yang sportif nggak apa-apa. Kan nanti ada kamera kedua kan kita melihat dari belakang gitu kan, seperti itu. Ya Pak, baik Pak. Nah ini kasih, simulasinya Pak. Jadi dua orang ini sama-sama Pak. Dua orang ini jadi maksudnya guru dan siswa ya. Gitu. Iya. Oke, itu barangkali masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Nah, kira-kira faktor penentu raise hand tercepat itu apakah kualitas jaringan saja, Pak? Oh, itu nggak tahu saya, ya. Bukan ranah saya sih sebenarnya, gitu ya. Gitu. Jadi, ya salah satunya mungkin ya, tapi saya nggak bisa pastikan itu menjadi hal yang mutlak ya. Yang kedua adalah faktor rezeki, Pak ya. kalau kita tahu ilmu itu faktor rezeki lah ya. Gitu. Mau kita mau usaha apa juga, kalau bukan rezeki untuk jawab ya belum ada rezekinya untuk jawab gitu ya. Ya kita kembalikan ke asas itu aja lah gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ya Pak siapa tadi? Pak Rohani, dia lagi Pak. Silakan Pak. Ya Pak, mau nanya lagi boleh. klarifikasi atas jawaban Bapak atas dua pertanyaan sebelumnya tadi. Yang di babak kantong soal itu, kalau nggak salah tadi Bapak menjawab jika misalnya satu tim giliran dari katakanlah 3 atau 5 soal itu nggak bisa menjawab, itu berarti hangus ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Apakah memang seperti itu? Sepertinya tadi saya baca di soalnya satu nggak terjawab bisa dilempar ke tim lain gitu Pak. Kemudian kalau masih nggak terjawab baru itu. Iya. Ya mohon klarifikasi jika mungkin. Iya betul. Ya Pak. Ya. Oke baik Pak. Terima kasih. Jadi untuk soal dilempar itu memang hanya satu kali kesempatan Pak. Gitu. Satu kali kesempatan. Misalnya soal tim satu nggak bisa jawab, lempar soal lain ya. Lempar tim lain. Lempar tim lain itu tidak bisa jawab juga.
berarti kan udah hangus tuh, 1 kali lemparan kan, gagal dijawab, berarti soal itu hangus, gitu. Berarti saatnya move on ke soal yang lain gitu Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi memang 1 kali lempar saja untuk soal. Termasuk di babak kantong soal pun, di babak rebutan pun, nanti soalnya juga 1 kali soal itu dilempar hanya 1 kali kesempatan saja. Gitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang lain? Semoga menjawab ya Pak Rohani. Pertanyaan dari Bapak tadi. Apakah lain? Ya, silakan. Enggak ada? Oke. Oh iya, Bu Laila, silakan Bu. Terima kasih. Pak, materi tentang kearifan ini ada nggak nantinya? Kalau lihat isi kemarin kan bahasa Arab, nggak ada, ya. Dan yang tadi kita kan bahasa Inggris sama tadi, tapi yang di bahasa Arab, tapi cuma kan terkait dengan diskusi yang sudah. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, baik Bu Laila, terima kasih. Untuk gusi bersih ini memang kita semua mengacu kepada disiplin studi masing-masing ya. Disiplin studi masing-masing. Gitu. Kalau bahasa Inggris dengan kebahasa Inggrisannya, bahasa Arab dengan kebahasa Arapannya, begitu. Ya. Kemudian ya, kalau matematika kan sebenarnya jelas ya. Kalau misalnya bahas X, gitu misalnya bahas aljabar ya aljabar gitu ya, topiknya sedikit kebayang lah seperti apa. Namun kalau bahasa Arab ya itu kebahasaan sih, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu memang topiknya luas ya, temanya luas ya. Kemudian ada kaidah, barangkali ada grammar. Nah itu memang benar-benar nanti akan menjadi salah satu ini juga apa namanya tantangan buat guru dan peserta bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Namun ya kami juga selama ini sih sejauh yang kami pahami ya, setelah kami koordinasi ya masih kisi-kisinya masih sama dengan yang tersedia di penyisian dan semifinal seperti itu. Gitu. Ya. Itu barangkali Bu Laila. Selama tidak ada kisi-kisi, silakan mengacu dari situ aja gitu. Tapi kalau hemat kami ya, selama belum ada pengumuman resmi kisi-kisi dari mana, ya itu bisa jadi luas, bisa jadi lebih sempit gitu ya, seperti itu. Ya intinya ini akan benar-benar menguji kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arab di level masing-masing gitu. Kemampuan guru dan siswa di level masing-masing. Ya Bu, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik. Oh, mungkin tadi ada yang saya tambahkan ya, bahwasannya jika soal itu sudah memasuk soal yang dilempar, misalnya soal ini adalah soal lemparan, maka jatah jawabannya tidak lagi sama dengan kesempatan pertama. Gitu ya. Tapi waktunya lebih sedikit gitu ya. Tahun lalu kalau nggak salah kita pakai 5 detik gitu ya untuk soal yang dilempar. Misalnya tim A menjawab 5 gitu. Salah ya. Ya udah tim B atau setelah soal dilempar itu tidak lagi sama ininya apa waktunya, tapi batas waktu hanya 5 detik gitu ya. Jadi sudah siap dengan jawabannya begitu. Ya, itu pun nanti setelah dipersilakan gitu ya.
Oke? Jadi seperti itu, nanti mungkin bisa saya tambah, bisa kita tambahin ya, tadi mungkin ada yang terlewat. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita bisa sudahi dulu ya. Nanti ini hasilnya akan kami share ke Bapak Ibu sekalian, peserta final, dan juga nanti kita akan kirimkan folder untuk upload foto di masing-masing peserta finalis ya, gitu. Nah, mumpung masih ada waktu, silakan bangun kekompakan. Ya, kekompakan dari sekarang ya. Barangkali nanti Sabtu Minggu mau hangout bareng, ya bolehlah ya. Siapa tahu bisa menambah chemistry Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada, benar nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin saya kembalikan ke Bu Kania. Baik, ya terima kasih banyak Pak Arifin dan Pak Anggi sudah menjelaskan ya secara rinci ya bagaimana teknis pelaksanaan untuk lomba final besok ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dan siswa juga sudah sepenuhnya bisa memahami dan mempersiapkan ya. Oke, Bapak Ibu, karena pertanyaan juga sudah selesai, kita mungkin satu informasi aja Pak Arifin mungkin di bagian giveaway. Oh iya, tidak lupa. Ya, terakhir ya Bapak Ibu ya, nggak lama. Mengingatkan saja Bapak Ibu mungkin yang belum ikut ya, untuk mengikuti door prize dari kegiatan bersih bersih ini. Nah, ya silakan Bapak Ibu boleh mengikuti kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan cara Bapak Ibu mengabadikan dan ceritakan momen dari babak penyisihan, semifinal ataupun babak final gitu ya. Bapak Ibu upload foto atau video dan siswa-siswi ya apalagi ya yang lebih familiar dengan sosial media ya, Instagram atau TikTok kalian. Kemudian jangan lupa ya follow dan tag terlebih dahulu Instagram dan TikTok Alef Education Indonesia. Mention dan tag IG, TikTok Alef Education Indonesia, dan tag juga 3 orang teman. Kemudian gunakan 3 hashtag ya. Hashtagnya adalah Alef Education Indonesia, Yuk Pakai Alef, kemudian Gusi Bersih 2025. Pemenangnya nanti untuk door prize ini berdasarkan penilaian juri. Yang dinilai adalah kreativitas, ide, dan juga keunikan ya Bapak Ibu ya. Periode uploadnya adalah maksimal di Minggu 4 Mei 2025, jadi masih banyak waktu ya kalau mungkin Bapak Ibu dan siswa belum ya, boleh di hari ini ya masih boleh ya Bapak Ibu ya berarti ya. Hadiahnya adalah Rp100.000 untuk 5 pemenang di Instagram gitu ya, dan 100.000 untuk 5 pemenang di TikTok. Jadi masing-masing ya, masing-masing 100.000 untuk 5 pemenang dari sosial media Instagram dan 100.000 juga untuk masing-masing 5 pemenang dari sosmed TikTok. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Itu saja ya Bapak Ibu ya informasi penutup untuk kegiatan technical meeting Gusi Bersih final Gusi Bersih 4.0 di siang hari ini. Jika masih ada yang perlu untuk ditanyakan atau dipastikan, dikonfirmasikan, silahkan saja Bapak Ibu menghubungi nomor narahubung ya, Pak Arifin sendiri ya, Pak Arifin yang suka informasi di grup lah Bapak Ibu ya, silahkan japri aja ke beliau, silahkan ditanyakan kembali, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini nomornya nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Mungkin kita tutup bersama-sama ya Bapak Ibu ya dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.